Bisnis makanan atau kuliner adalah salah satu usaha yang banyak diminati dengan resiko relatif kebutuhan pokok manusia. Semua orang itu butuh makan. Dalam hal ini, para pengusaha dituntut untuk mampu bersaing menawarkan pilihan kuliner yang mampu diterima oleh konsumen. Jika untuk mencapai profit, perlu dilakukan cara dan strategi yang tepat dalam menjalankan usaha dalam bidang kuliner. Namun, kini kebutuhan konsumen semakin dinamis dan cara yang bervariasi. Kebutuhan dan gaya hidup penduduk yang makin tinggi, permintaan makanan tinggi, ini menjadi tren dan semakin berkembang. Dalam perkembangannya, makanan cepat saji dikenal dengan istilah fast food. Tujuan kami dalam mengembangkan jenis usaha ini, yang pertama itu memperoleh keuntungan serta penghasilan dari usaha yang kami jalankan. Yang kedua, konsumen berminat dan tertarik untuk ikut serta merasakan produk yang dijual oleh kami serta dapat mencapai penjualan yang sesuai target. Lalu yang ketiga, ada melestarikan makanan tradisional yang berasal dari daerah. Keempat, mendidik bekal usaha pada masyarakat yang terhimpun dalam usaha seperti keterampilan berdagang serta membuat bakso aci yang berkualitas. Yang kelima, ada menciptakan usaha yang sehat dan menciptakan income yang optimal. Lalu yang terakhir, yaitu memiliki tujuan usaha yang integratif antara aspek manajemen usaha. Visi dari usaha kami yaitu membangun usaha bakso aci yang sukses di mana harga yang ditawarkan terjangkau, dengan cita rasa makanan yang lezat dan murah, dan tetap melaksanakan komitmen memuaskan konsumen. Misinya ialah mengutamakan kualitas produk bakso aci agar tetap mempertahankan rasa yang lezat dengan harga yang terjangkau. Penjelasan produk. Nama usaha kami yaitu Bakso Aci Goyang Lidah, sebuah usaha makanan yang dikenal dengan bakso aci yang berasal dari sistem pelayanan online ataupun bisa dengan COD. Fokus usaha ini adalah untuk mengenalkan makanan inovasi terbaru dengan layanan online melalui WhatsApp maupun platform sosial yang lain, khususnya di wilayah kampus Unindra ini. Kami berencana mengembangkan usaha ini dengan menghadirkan dari produsen bakso aci dan dengan target pemasaran yang luas, yaitu dalam jangka pendek menghadirkan produk-produk tersebut dalam beberapa toko di sosial media, contohnya Shopee dan Instagram. Strategi pasar. Strategi pasar yang pertama ada segmenting. Pertama ada segmentasi pasar berdasarkan geografi, segmentasi pasar berdasarkan demografi, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Dalam masalah ini, awalnya kita akan memasarkan produk kepada terdekat seperti teman, keluarga, dan rekan sehingga produk yang kita jual akan merambah ke wilayah yang lebih luas lagi dan bisa mengembangkan produk yang dijual. Ketiga ada positioning. Apabila target pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen. Apa bedanya produk kita dengan kompetitor? Apa saja keunggulannya dari produk tersedia di toko online kita? Lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menjual produk yang berkualitas tinggi dan dapat dipercaya, sehingga pada akhirnya konsumen akan lebih beralih membeli dari toko kita. Selanjutnya ada analisis SWOT usaha. Yang pertama ada trade. A. Respon yang didapat dari konsumen mengenai barang atau segala macam yang berhubungan dengan usaha ini bisa diterima dengan cepat tanpa melalui pihak-pihak atasan dan lain-lain. B. Online shop dinilai lebih mudah untuk memahami kemauan kebutuhan pelanggan. C. Bisnis online shop adalah bisnis yang sedang marak dan menjanjikan. Selanjutnya ada weaknesses. A. Penipuan mudah sekali terjadi. B. Hanya bisa menjangkau kotak konsumen yang memiliki akses internet. C. Saingan sangat banyak. D. Opportunities. A. Selalu tersedia setiap hari. B. Terus berkembang. C. Ekspansi bisnis yang sangat global. Selanjutnya ada threats. A. Pesaing yang sangat banyak. B. Perubahan lingkungan pasar. C. Inovasi produk yang selalu dilakukan. Analisis resiko usaha meliputi aspek keuangan,
sumber daya manusia, potensi pasar, analisis aspek produk, analisis aspek pelanggan, analisis pesaing, analisis aspek bahan baku atau bahan produksi, dan aspek pemasarannya. Lalu ada strategi pemasaran, yang dimana ada produk, harga, promosi, dan tempat. Yang pertama ada produk, dimana produk ini yang kita usahakan, itu namanya bakso aci. Lalu ada harga. Strategi penempatan harga yang kami gunakan menggunakan berbagai faktor, seperti nilai tambah, kompetitor, daya beli, dan lain-lain. Sehingga kami mempertimbangkan beberapa faktor, terutama kenaikan bahan baku, serta harga jual dari supplier. Harga yang kami tetapkan diusahakan berada jauh di bawah harga pasar atau kompetitor yang kami tawarkan berkisar sekitar 13.000. Lalu ada promosi. Bisnis yang kami jalankan dilakukan oleh mahasiswa, sehingga untuk cara mempromosikannya dan teman kampus dan juga melalui media sosial, yaitu berupa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Untuk penempatannya, lokasi atau tempat yang kita masuki juga menentukan keberhasilan menggarap target pasar. Usaha yang kita jalankan merupakan online shop, yaitu Shopee. Jadi kami tidak memerlukan tempat untuk berjualan, seperti di toko, ruko, atau outline offline. Lalu perkiraan pendapatan minggu pertama itu 1.950.000, pendapatan minggu kedua 1.820.000, dan minggu ketiga itu 1.898.000. Perkiraan pengeluaran pada minggu pertama pengeluarannya itu 1.050.000, minggu kedua 980.000, dan minggu ketiga itu 1.022.000. Perkiraan keuntungan pada minggu pertama yaitu 900.000, pada minggu kedua 840.000, dan minggu ketiga itu 875. Total biaya awal itu biaya bahan baku ditambah dengan biaya operasional 1.680.000 ditambah 20.000 sama dengan 1.700.000. Biaya bahan baku per bulan sama dengan 1.680.000 dikali 4 minggu sama dengan 6.720.000.